Action. Assalamualaikum teman pemilih. Hai, ketemu lagi bersama saya Nurul Letari yang pastinya di Bincang Pemilu, bincang seru tentang pemilu. Hari ini edisi podcast keempat ya, teman pemilih, mengenai tentang edukasi, informasi dan juga hal-hal seru mengenai kepemiluan hanya di Bincang Pemilu KIP Kota Sabang. Ya teman pemilih, hari ini kita sudah dihadirkan ya dengan salah satu perempuan hebat juga ya, berasal dari KIP Kota Sabang yang mana sangat menyuarakan pendapat-pendapat perempuan ya dan juga sangat hebat ya teman pemilih dalam melakukan edukasi pengetahuan tentang kepemiluan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Waina Salmia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih akrabnya kita panggil Bumi ya. Iya. Bu. Boleh Bu perkenalkan diri dulu sama teman-teman pemilih. Oke. Assalamualaikum sahabat pemilih. Teman pemilih ya. Oh iya, teman pemilih ya. Ya, teman pemilih. Alhamdulillah hari ini saya hadir kembali ditemani oleh Yana dalam podcast sesi keempat. Untuk menemani teman pemilih, kita berbincang sedikit tentang perempuan. Iya, karena Bumia ini salah satu narasumber pertama, bahkan Bu, narasumber pertama perempuan yang hadir di KIP Kota Sabang. Iya Bu, di podcast KIP Kota Sabang. Dan teman-teman pemilih untuk ini aja Bu ya, supaya tahu aja ya. Bumia ini salah satu juga perempuan hebat di Aceh. Kenapa? Ya teman pemilih, karena merupakan satu-satunya ketua divisi perencanaan data perempuan Bu ya di Aceh. Iya, jadi kita bisa banyak belajar nih teman pemilih sama Bumia. Iya Yana, belum terlalu hebat lah ya, karena masih banyak di luar sana perempuan-perempuan hebat yang juga berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu. Ya, cuman kebetulan saja di divisi data khususnya di Provinsi Aceh saya perempuan sendiri. Jadi ya begitu ya Nak. Iya, ngomongin tentang perempuan sendiri Bu kan Ibu perempuan sendiri di Aceh di perencanaan data. Kenapa tuh kok bisa perempuan satu-satunya? Apa banyak masalah ataupun tantangan gitu Bu ya untuk perempuan-perempuan menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu Bu? Iya. Sebenarnya keterwakilan perempuan 30% sebagai penyelenggara pemilu di KIP Aceh juga tidak terpenuhi ya Nah. Karena tidak semua kabupaten kota diisi oleh perempuan gitu. Jadi jumlahnya sangat sedikit dan mereka ada di divisi lain dan kebanyakan mereka tidak siap untuk di divisi data. Karena data itu adalah kalau di kepemiluan itu dikenal sebagai darahnya pemilu, yang kita tahu semua lah bagaimana menjalankan divisi data itu dengan keruwetannya, dengan banyaknya tantangan. Nah sebenarnya kita sebagai perempuan sangat teruji di sana ya Nah. Boleh Bu diceritakan sama teman-teman pemilih motivasi Ibu gitu ya, mungkin bisa memancing teman-teman pemilih untuk menjadi juga salah satu perempuan yang terwakilkan Ibu dalam politik gitu Bu. Ya, di begini ya Nah, sebenarnya ketika kita akan memutuskan kita perempuan mau menjadi penyelenggara pemilu ataukah sebagai calon di DPR dan DPRD, banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan oleh khususnya perempuan. Yang pertama, kita harus menggali banyak informasi tentang pemilu. Kemudian kita harus benar-benar paham tentang undang-undang, gitu. Kemudian banyak belajar. Kemudian memang mantapkan diri untuk fokus di mana. Jadi siapkan diri, siapkan mental, siapkan pengetahuan. Gitu. Iya. Jadi tekad juga harus berani ya Nah. Iya, karena gitu. harus jadi perempuan jadi Iya, berani ya. harus berani gitu. Itu yang utama. Berani dalam arti positif ya Nah kan gitu. Berani untuk ambil resiko juga Resiko, Bu ya. karena banyak hal yang harus kita lewati. Itu pertama rintangan budaya, agama, kemudian kultur di masyarakat kita yang masih memahami bahwa perempuan itu ya di rumah gitu ya. Nah, ketika kita menggebrak hal itu tentu harus ada keberanian. Iya, karena nggak mudah juga Bu ya untuk melewati proses itu, juga nggak mudah ketika kita sudah menduduki jabatan itu Bu. Iya.
karena perempuan walaupun sebagai penyelenggara ataupun sebagai legislatif, peran di rumah tetap harus kita laksanakan. Iya Bu. Ngomong-ngomong nih Bu ya, kemarin beberapa hari yang lalu tepatnya Ena ada pernah baca-baca nih Bu di salah satu data World Bank ya pada tahun 2019, mungkin pada pemilu 2019 ya, itu keterwakilan perempuan di Indonesia itu bahkan masih sangat rendah Bu. Di Asia Tenggara sendiri itu masih pada peringkat ke-7 Bu untuk perempuan menjadi salah satu wakil di parlemen. Kira-kira kenapa itu? Kenapa perempuan nggak memilih itu ataupun nggak dipilih gitu Bu di kursi parlemen? Sebenarnya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sudah sangat mendukung perempuan dengan memberikan keterwakilan seperempat 30% untuk perempuan, baik di susunan kepengurusan partai politik maupun sebagai penyelenggara. Tinggal bagaimana perempuan untuk mengisi keterwakilan itu. Kendalanya banyak ya. Nah, pertama mungkin ini pendapat menurut saya, pertama kurangnya informasi yang didapat oleh perempuan, kemudian kurangnya tentang pemahaman hukum, kemudian terikatnya kesempatan yang diberikan, kemudian faktor-faktor dari luar seperti adat, agama seperti yang tadi itu. Jadi kurangnya itu kemudian kesempatan yang diberikan oleh pesaing-pesaing laki-laki ya, nah itu mereka kurang mendukung perempuan atau perempuan hanya dijadikan sebagai kalau di DCT itu urutan perempuan itu mungkin masih ditaruh di bawah, bukan di urutan yang memang yang menjadi nomor yang bisa dipilih gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kenapa posisi 30% yang sudah diberikan itu tidak bisa dipenuhi oleh perempuan. Itu balik lagi kepada perempuannya. Jadi kalau menurut saya ke depan ayo perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan hebat, kita pantaskan diri kita untuk bisa menjadi ataupun memenuhi 30% keterwakilan perempuan tersebut dengan banyak belajar, mencari informasi, kemudian penting belajar terus ya, belajar terus. Nggak henti-henti belajar karena perempuan ini harus lebih effort Bu ya memang. Iya, lagi pula kan kesetaraan gender itu sampai hari ini memang masih rendah sekali ya, dari semua sisi kehidupan masyarakat. Nah kalau nggak kita perempuan memperjuangkannya siapa ya? Nah gitu, salah satu kesempatan yang diberikan tentu melalui parlemen. Itu mungkin juga keterwakilan perempuan juga didasari oleh pemilih juga Bu ya. Pemilih ini memilih nggak calon-calon perempuan. Kadang-kadang malah pemilih perempuan sendiri juga nggak memilih perempuan. Kalau Yana sendiri di pemilu sebelumnya gimana? Nah kalau Yana sendiri pemilu 2019 yang lalu Bu ya, itu jujur nggak milih perempuan. Wow. Kenapa gitu ya? Mungkin karena pemilih ataupun anggota calon parlemen ini Bu ya kami tuh kurang aware gitu Bu terhadap mereka. Jadi mungkin kurang menyosialisasikan gitu kan visi misi mereka, sehingga kami juga kurang paham gitu Bu ya tentang visi misi mereka gitu. Jadi kami sebagai perempuan-perempuan apalagi kemarin itu masih pemilih pemula gitu Bu ya. Jadi kurang paham dan kayaknya kita mending milih yang pasti-pasti aja gitu. Gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita juga udah memilih nih Bu ya, kita udah memilih calon-calon kita, ketika nanti perempuan juga sudah masuk ke dalam jabatan-jabatan parlemen, kira-kira Bu itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan politik nggak? Pengaruhnya tentu sangat besar ya, karena kan kebijakan publik yang yang berpihak kepada perempuan tentu bisa banyak dilahirkan dari sana, tentang kesetaraan gender, tentang perlakuan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kebijakan-kebijakan publik yang pengambil kebijakannya itu ada di perempuan sana bisa terakomodir gitu. Jadi sebenarnya Yana untuk memilih keterwakilan perempuan di parlemen itu pertama kenali visi dan misinya, kemudian rekam jejaknya, kemudian ya sebisa mungkin kita perempuan ayolah memilih perempuan gitu. Walaupun mungkin di antara perempuan-perempuan yang mencalonkan diri itu tidak tidak sesuai dengan visi misi yang kita pahami, tapi setidaknya ayo kita beri kesempatan
dan calon yang sudah diberi kesempatan segera pantaskan diri untuk bisa mewakili suara kami di parlemen. Iya benar. Jadi calon-calon ini juga harus memataskan diri juga, iya, Bu ya. Bahkan karena kan kita sebagai rakyat, kita menitipkan sebahagian hak kita kepada mereka. Gitu. Bahkan nanti ketika mereka sudah memang pantas, Bu ya, nggak cuma perempuan aja, bahkan laki-laki juga ikut memilih. Iya, setidaknya perempuan juga harus, laki-laki nantinya juga bisa memilih perempuan itu. Iya Bu. Mungkin tips Bu ya untuk pemilih pemula, mungkin untuk yang kemarin-kemarin, ya kan nggak milih ini Bu, calon-calon perempuan gitu ya. Ini Bu tips-tips yang harus kami pertimbangkan Bu sebagai perempuan untuk memilih calon perempuan yang kayak mana Bu? Untuk memilih calon perempuan untuk duduk di DPR ataupun di DPRD, pertama kenali visi dan misinya, kemudian programnya yang memang program pro perempuan, kemudian rekam jejak. Saya rasa itu 3 hal penting yang perlu kita ketahui, dan ditambah dengan hal-hal lain yang menurut penilaian kita masing-masing. Iya benar. Jadi kita juga harus sebagai pemilih ya, kita harus cerdas Bu ya. Iya, harus cerdas. Iya, pemilih cerdas. Mungkin tadi kalau pemilih pemula mungkin dulu ya Bu ya, itu kurang mencari tahu ya. Bisa jadi juga kurang mencari tahu tentang bagaimana ini pemilih perempuan gitu Bu ya. Jadi memang nggak tahu jadinya Bu ya. Mungkin sekarang kita harus jadi lebih tahu nih teman-teman pemilih, agar kita juga bisa menentukan siapa pemimpin yang pantas Bu ya untuk kita nanti. Iya, oke ya. Ya Bu, boleh Bu tipsnya untuk teman-teman pemilih semua harus menjadi pemilih yang cerdas, apalagi perempuan, gimana Bu caranya? Ya, pemilih yang cerdas adalah pemilih yang pada saat menentukan pilihannya itu didasarkan pada kesadaran dan kecerdasan kritis pemilihnya, sehingga pilihannya benar-benar pilihan yang keluar dari hati nuraninya. Iya teman-teman pemilih. Jadi ketika kita juga memilih ya teman-teman pemilih, kita juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Karena apalagi kita sebagai perempuan ya harus juga mendukung perempuan untuk menjadi lebih maju. Nggak ada salahnya juga kalau nanti kita sendiri yang maju ya. Iya, kita sendiri yang maju untuk menjadi bagian dari wakil perempuan ya. Sehingga kita juga harus memataskan diri juga Bu ya. Apakah pilihannya nanti mau menjadi calon anggota DPR dan DPRD atau sebagai penyelenggara. Banyak kesempatan yang sudah diberikan negara untuk kita. Ayo kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin dengan mempantaskan diri tentunya. Iya, terima kasih banyak Bu Mia atas sharing, berbagi pengalaman ya dan juga informasi. Untuk teman-teman pemilih mungkin ada yang ragu nih Bu ya, saya perempuan ingin menjadi bagian dari politik, kira-kira bisa nggak ya? Setelah lihat Bu Mia mungkin terinspirasi jadi pengen. Selama ada kemauan, insya Allah ada jalan ya. Iya, mungkin nanti ya Bu. Siapa yang tahu ya, karena kami ini diberi kesempatan undang-undang hanya 2 periode. Nah, siapa lagi yang kedepannya? Ayo buruan pantaskan diri dan daftarkan diri. Iya teman-teman pemilih. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah bersedia nonton sampai di menit ini Bu ya, karena ini sudah di bagian akhir ya teman-teman pemilih. Ayo Bu ajak teman-teman pemilih untuk like, subscribe dan juga komen untuk channel kita. Iya tentunya. KIP Kota Sabang dengan channel YouTube-nya akan selalu memberikan informasi-informasi terkait pemiluan kepada semua teman pemilih. Untuk terus bisa eksis tentunya dibutuhkan like, subscribe dan komen. Iya, untuk kalian juga mungkin bisa share ke teman-teman yang lain ya Bu ya. Iya, pastinya. Untuk perempuan-perempuan di luar sana mungkin mau diundang ke sini. Silakan. Kita bisa berbincang tentang pemilu khususnya perempuan. Iya, sama Bu Mia juga, karena Bu Mia juga salah satu perempuan yang mengerti ya, juga paham tentang kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu. Oke teman-teman pemilih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Nama Letari dan juga Ibu Mia. Iya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.